Hello Gitgetster, kali ini Mimin akan membahas tentang 5 alat untuk membuat RT RW-Net dengan skala kecil karena kebutuhan akses internet untuk pelajar dan tetangga yang mungkin membutuhkan jaringan internet untuk anaknya yang sekolah. Alangkah hematnya jika langganan internet digunakan bersama dengan sistem iuran bukan. Walaupun secara peraturan masih tabu. Karena kita mendirikannya dengan asas kebutuhan dan tidak komersial alias lingkup tetangga, saya rasa tidak masalah. Dan saya pikir ini metode membagi koneksi yang cukup stabil daripada hanya sekedar sharing wifi. Yang pertama, modem router. Dalam sebuah jaringan kita membutuhkan akses utama untuk menghubungkan kita ke internet seperti diantaranya menggunakan provider seluler, IndiHome, Biznet, First Media, dan lain-lain. Tergantung lokasi Anda. Nah, modem ini berfungsi untuk akses utama internet kita ya. Yang kedua, Mikrotik untuk membuat RT RW-Net. Mikrotik merupakan mesin komputasi dengan sistem operasi manajemen bandwidth dan IP address yang berfungsi untuk mengatur akses keluar masuk internet. Alat ini mampu memblokir situs-situs tertentu sesuai keinginan. Dengan alat ini, biasnya internet menjadi lebih stabil jika digunakan secara bersamaan. Dengan begini, kita bisa memilih alat mana yang sesuai kebutuhan kita. Jangan sampai kita beli mahal dan tidak digunakan semaksimal mungkin. Selain itu, pemilihan alat juga melihat berapa kecepatan internet yang Anda gunakan. Jika berlangganan 10 Mbps dengan pengguna 100-200 orang itu sangatlah tidak mewadahi, kemungkinan besar internet akan lemot, karena bandwidth harus dibagi rata untuk banyak orang. Standar internet saat ini adalah 1 Mbps per orang. Jika bersamaan maka 10 Mbps hanya dapat melayani 10 orang saja. Selanjutnya, switch hook. Fungsi alat ini diperuntukkan untuk mencabangkan kabelan utama menjadi berbagai jalur untuk digunakan ke perangkat yang akan digunakan. Berbagai jenis switch hook beredar di pasaran memiliki spesifikasi masing-masing. Biasanya jumlah port dan kemampuan pengiriman data. Ada port biasa aja dan port gigabit yang mendukung akses internet berkecepatan tinggi. Biasanya ini digunakan di sebuah perusahaan. Keempat, yaitu kabelan. Tentu dalam membangun sebuah jaringan internet kita sedikit banyak akan menggunakan kabelan yang terdiri dari 8 warna kabel: coklat, putih coklat, hijau, putih hijau, biru, putih biru, orange, putih orange. 8 kabel ini memiliki fungsinya masing-masing. Beberapa jenis merek kabel yang sering digunakan adalah Belden, Zimlin, Spectra, dan masih banyak lagi merek dagang lainnya. Dengan kualitas berbeda, bagus tidaknya sebuah kabel dinilai dari hambatan yang ditimbulkan. Hambatan ini menunjukkan kualitas tembaga yang digunakan. Apabila semakin panjang kabel maka hambatan akan semakin besar dan arus yang dibawa semakin kecil, sehingga kabelan hanya digunakan di jarak 1-100 meter. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan kabel dengan jarak yang lebih jauh, misal 200-1 km? Tentu saja kita tidak dapat mengandalkan kabelan ini. Ada 2 pilihan untuk dapat membuat jalur internet jarak jauh. Pertama adalah menggunakan wireless dengan jaringan udara dan menggunakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan teknologi cahaya tidaklah memiliki hambatan dalam mengantarkan sebuah data tak seperti kabel tembaga. Dan yang kelima, access point. Alat ini merupakan bagian vital juga, karena berfungsi sebagai penyebar sinyal Wi-Fi 2,4 GHz. Ada 2 jenis access point yang sering digunakan di dunia internet. Pertama adalah jenis 2,4 GHz dan yang kedua adalah jenis 5 GHz. Perbedaan frekuensi ini memiliki keunggulan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Kenapa untuk access point kita menggunakan yang 2,4 GHz? Karena handphone atau smartphone kita hanya dapat menangkap jaringan di frekuensi tersebut saat ini. Tidak tahu kemungkinan yang akan datang mungkin akan menjadi lebih besar, menyesuaikan kebutuhan peradaban manusia. Sedangkan untuk akses point 5 GHz biasa digunakan antar perangkat dengan jarak jauh lebih dari 5-10 km. Bahkan sampai 20 km tergantung ketinggian dan halangan yang terjadi.
Kenapa untuk akses point kita menggunakan yang 2,4 GHz? Karena handphone atau smartphone kita hanya dapat menangkap jaringan di frekuensi tersebut saat ini, tidak tahu kemungkinan yang akan datang mungkin akan menjadi lebih besar, menyesuaikan kebutuhan peradaban manusia. Sedangkan untuk akses point 5 GHz biasa digunakan antar perangkat dengan jarak jauh lebih dari 5 sampai 10 km, bahkan sampai 20 km tergantung ketinggian dan halangan yang terjadi. Apakah tidak perlu alat lainnya? Tentu saja ada alat penunjangnya seperti kelistrikan, alat keramping kabel, laptop untuk menyeting dan kontrolnya. Demikian 5 alat jika ingin mendirikan internet RT RW. Jangan lupa subscribe, like, dan share.